Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Mari kita lanjutkan perkuliahan ilmu qiraat pada hari ini. Dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga semuanya manfaat. Dan hari ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik, saya lanjutkan atau kita lanjutkan ya. Tadi sampai nanti yang kuntum syuhada nanti dulu ya. Saya melanjutkan pembahasan dulu ya. Hamzah mufrad bagian kedua. Di sini tadi ya. Di poin 1 sebelumnya, pembahasan sebelumnya, yaitu hamzah mufrad yang posisinya di fa kalimah menurut Warsh dibaca dengan ibdal kecuali jumlah iwa. Nah, iwa itu di sini. Tu'wi, fa'wu, ma'wakum, ma'wahu, ma'wahum, ma'watu'wihi. Nah, ini udah 7. Jadi kalimahnya ini. Nanti di Quran di mana ya tinggal Anda ikuti aja. Jadi kalau ada kalimat ini dalam Al-Quran, harus membaca dengan tahqiq. Jadi ini kategorinya pengecualian. Tidak dibaca dengan ibdal, tapi dibaca dengan tahqiq. Oke, jadi tinggal mengingat kata kalimatnya saja. Lalu yang berikutnya hamzah majzuma, tasuk, nasya, yasya, yuhayyi, itu ada di itu, sudah dirangkum semuanya itu. Asusi tahqiq. Di poin ketiga, penjelasan hamzah mufrad, saya sudah singgung juga tadi, bahwa apabila posisi hamzah itu ada di fa fi'il, ain fi'il maupun lam fi'il, maka asusi membaca dengan idgham. Jadi bedanya di situ ya. Kalau Warsh hanya di fa fi'il, kecuali jumlah iwa. Kalau asusi di semua tempat, baik fa fi'il, ain fi'il maupun fa atau fa kalimah, ain kalimah maupun lam kalimah, dia membaca dengan ibdal, kecuali yang sukunnya karena jazm. Ya, sukunnya karena jazm. Atau sukunnya karena mabni. Jadi saya sudah singgung juga. Jadi ini tinggal dibaca saja kalimat-kalimatnya. Hayyi ambihum nabi arji'hu iqra. Sudah disinggung juga. Untuk lafal tu'wi, tu'wihi tu'wi wa tu'wi ilaika man tasya yang ada di surah Ahzab dan ada di surah Al-Ma'arij, asusi membaca dengan dua kalimat ini itu masuk dalam pengecualiannya Warsh. Tapi asusi juga di sini masuk untuk yang dua tempat ini. Asusi membaca dengan tahqiq. Lalu lafaz ri'iyah, ahsanu atsatsa wa ri'iyah yang ada di surah Maryam, asusi membaca dengan tahqiq. Jadi ini hanya untuk kalimat-kalimat yang disebut secara khusus ya. Lalu lafaz muqsadah, alaihim narum muqsadah, alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah, itu asusi membaca dengan tahqiq juga. Ini pengecualian. Bi'sa ma fil Quran dimanapun berada, atau bi'rin ya fil Quran, bi'rin mu'attalah. Warsh wasusi membaca dengan ibdal. Bisa ma. Ini pengecualian berarti kan untuk Warsh, karena Warsh kan awal kaidah umumnya kan membaca ibdal hanya ketika berada di fa fi'il atau fa kalimah. Ini ada di ain kalimah, tapi dia membaca dengan ibdal. Adzib. Adzib itu hamzah di ain kalimah atau ain fi'il. Ya, tapi Warsh wasusi Al-Kisai tambah dengan Al-Kisai membaca dengan ibdal. Adzib, ya, adzib. Itu dua-dua ada di surah Yusuf. Lalu lafaz lu fil Quran yang membaca ibdal as-susi wa sya'bah. As-susi wa sya'bah membaca dengan ibdal. Lulu.
Li'alla ini khusus untuk Warash ya. Kalau di bab hamzah mufrad bagian 1 itu apabila ada hamzah fathah sebelumnya harokat dhamma maka diganti dengan wawu yuad muadzin. Tapi kalau ada hamzah fathah sebelumnya kasroh, Waris membaca dengan ibdalul hamzah ya'an liyal ya. Lalu innaman nasi'u ziyadatun fil. Waris membaca ibdalul hamzah ya'an tsummal idgham. Jadi hamzanya innaman nasi'u ya. Innaman nasi ya yang sukun ini tetap, lalu hamzanya diganti dengan ya. Nya dhamma, ikuti harokatnya hamzah saja, tinggal hurufnya diganti dengan ya. Innaman nasiyu. Nah, lalu diidghamkan nasiyu, kalau diidghamkan nasiyu, innaman nasiyu. Makanya sering saya tekankan kalau Anda membaca idgham atau tasydid itu harus kelihatan tasydidnya betul, maksudnya nyentaknya itu kelihatan. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu budu ayyuha, bukan ayyuha itu nggak tasydid itu ya. Jadi tasydid itu harus nyentak. Nah, untuk semuanya tadi Al-Baqun membaca dengan tahqiq. Berikut keterangannya pada lafaz nun siha As-Susi membaca dengan sa'ha dengan fathah nun serta menambah hamzah sukun sesudahnya. Demikian hamzah sukun terletak pada lam lil kalimah. Harusnya menurut kaidah usulnya atau menurut kaidah umumnya As-Susi dia membaca dengan ibdal, tapi di sini tidak, dia membaca dengan tahqiq. Tadi sudah disinggung ya. Pada lafaz arjih As-Susi membaca dengan arjihu dengan menambahkan hamzah sukun sehingga di sini berarti hamzanya posisinya di akhir. Namun As-Susi tidak membaca ibdal dikarenakan sukun hamzah itu karena mabni ya. Jadi bisa karena mabni, bisa karena jazm. Oke, in kuntum fi raibin yang ayat latihannya. In kuntum fi raibin mimma nazzalna, ini berapa nih khilafiyahnya? Wa in kuntum menjama' raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu. Nah, itu hamzah mufradnya. Berarti di fa fi'il hamzah di fa fi'il yang membaca ibdal ada Warsh, ada As-Susi. Bi suratin mithlihi wad'u syuhada'akum matul muttasil kumnya mim jamak min dunillahi in kuntum shadiqin. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau nggak salah ingat saya dulu pernah menyampaikan ke Anda ya, masing-masing ujiannya nomor 1 sampai 10 ayatnya beda gitu ya. Afatatma'una ayyu'minu lakum afatatma'una ayyu ini bila guna khalaf ya. Yu'minu yu'nya hamzah mufrad lakum mim jamak wa qad kana fariqum minhum mim jamak yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu kinayah wa hum ya'lamun. Yuharrifunahu min ba'di ma ini tidak ada masalah ya. Yang di thumma yuharrifunahu enggak ada masalah. Kenapa? Karena bainal mutaharrikaini al-kullu bisilah. Yang ada khilafiyah di ma aqaluhu ini Ibnu Katsir bisilah al-Baqun bi'adam bisilah wa hum mim jama'. Lilladzina yu'lu ila ini dari berarti hamzah mufrad juga fi'il yu'lu min nisaihim muttasil himta mim jama' tarbusu arba'ati asyhur fa in fa-nya muttasil u-nya badal fa innallaha ghafurur rahim. Oke, rasanya itu. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya masuk ke nakal? Tadi itu lanjutan dari hamzah mufrad aja sebenarnya. Ya, pertanyaan? Nggak ada? Ini orangnya ada kan? Apa pertanyaannya? Nggak ada ya? Lebih mudah kan? Nakal memindahkan harokat hamzah ke huruf sahih sukun sebelumnya. Lalu berikutnya di an-nakal, memindahkan harokat ini sebenarnya judulnya bahwa memindahkan harokat hamzah ke huruf sahih mati sebelumnya. Kalau tadi kan sama aja ya sebenarnya. Waktu hamzah mufrad tadi ibdal, tapi sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan nakal kalau nggak salah kula unab nakal yang wabil akhirah itu kan nakal. Ya makanya kok kayaknya barusan menjelaskannya gitu tadi. Ya, kita masuk sini ya. Ada pertanyaan sebelum saya pindah ke
Nakal. Nakal adalah memindahkan harokat hamzah kotok ke huruf sahih mati yang sebelumnya, yang terletak sebelum hamzah. Jangan lupa terletak sebelum itu karena huruf Arab penulisannya dimulai dari kanan, jadi yang dimaksudkan sebelum itu ya posisinya sebelah kanan dari Anda baca. Jadi kalau gini nih, maksud contoh misalnya, perhatikan yang saya tunjuk kursor, man amana itu ya, yang dimaksud dengan huruf sebelumnya ya nun ini, karena kan dari kanan nun dulu baru hamzah. Oke. Adapun pembahasan bab ini mengikuti dua hal, yaitu ada as-sakin al-mafsul dan ada as-sakin al-mausul. As-sakin al-mafsul itu apabila ada huruf sukun bertemu dengan hamzah, penulisannya terpisah, rosamnya terpisah. Huruf sukun yang dimaksud di sini itu selain huruf mat ya. Kalau huruf lain masih masuk, jadi selain huruf mat. Dengan hamzah kotok pada awal kata berikutnya. Jadi posisi huruf sukun itu ada di akhir kalimat, lalu posisi hamzah kotoknya di awal kalimat berikutnya. Nah, gitu. Contoh gampangnya ya, man amana. Nah, man ini kan satu sendiri, amanah satu sendiri. Ada nun sukun di akhir man, lalu ada hamzah di awal amanah. Begitu juga qad aflaha, juga ta'alu atlumah, kholau ila syayatin, ini banyak ya. Jadi nanti waktu Anda takrir ngaji gitu sambil diperhatikan, oh ini ada huruf ini sukun bertemu dengan hamzah. Jadi hamzah itu luar biasa pembahasannya, banyak sekali di qiraat. Oke, kaidah bacaan Imam 7 dijelaskan dalam syatibiyah seperti ini. Waharik liwaris, boleh oke, sel 4 itu ya nazamnya. Perhatikan di metriknya, indal waqfi wal wasli, ketika wasol dan waqaf, ketika waqaf dan wasol. Ini kepotong contoh ya, maksudnya contohnya as-sakin al-mafsul itu adzabun alim. Kalau adzabun alim di mana sukunnya Bu? Bun itu bunyi non sukun. Jadi kalau Anda tulis sesuai bunyinya adzabun, berarti setelah za itu ada ba dhamma, lalu bun itu berarti ada nun sukun. Makanya tanwin itu termasuk dalam pembahasan sini. As-sakin al-mafsul. Ya, jadi ada huruf sukun bertemu dengan hamzah kotok. Itu as-sakin al-mafsul. Nah, endal waktu wasl, ketika wakaf dan wasol, Warsh membaca dengan an-naql, memindahkan harokatnya hamzah ke huruf sukun sebelumnya. Adzabun alim. Adzabun alim. Itu bacanya Warsh. Adzabun alim. Tempo hari saya sudah sampaikan ya waktu membahas tentang mem jamak. Jadi kalau ada mem jamak bertemu dengan hamzah kotok, itu harus membacanya dengan bismillah ma'atul. Nah, Anda perhatikan hurrimat alaikum ummahatukum, hurrimat alaikum itu kan ada mem sukun bertemu dengan hamzah. Sebenarnya masuk dalam definisi ini ya. Masuk dalam ta'rif ini. Nah, hanya saja kalau as-sakin al-mafsul itu adanya di mem jamak yang bertemu dengan hamzah kotok, maka Warsh mendahulukan sila ma'atulnya. Itu sudah pernah saya sampaikan itu, nggak tahu masih ingat apa enggak. Jadi Warsh mendahulukan sila ma'atul. Kalau sudah dibaca sila ma'atul, maka yang ada di situ bukan lagi huruf sahih, tapi huruf mat. Contohnya gini, hurrimat alaikumu ummahatukum sawa'un alaihim anzartahum am lam. Itu kan mem jamak bertemu dengan hamzah kotok. Nah, harus di situ bacanya sawa'un alaihim anzartahum am lam, dan seterusnya. Nah, ketika mem jamak itu dibaca dengan sila, maka tidak ada lagi huruf sahih sukun di situ. Yang ada adalah huruf mat sukun. Alaihimu ya kan, panjang, tapi di situ yang sukun bukan lagi memnya, tapi huruf mat wawu yang menyebabkan di situ baca sila, karena di baca sila harus tambah wawu gitulah. Oke, sampai situ jelas ya. Lalu indal waqfi, ketika waqaf, khalaf membaca dengan 3 wajah,
an-naql, as-sakat, at-tahqiq. An-naql, at-tahqiq, as-sakat. Aku biasanya ngafalnya at-tahqiq, as-sakat, an-naql gitu ya. Tahqiq, as-sakat, an-naql. Tapi nggak apa-apa, sama saja bolak-balik. Nah, kalau tadi Waris bacanya adzabun alim, qad aflahal mu'minun, walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Itu di Al-Baqarah awal dia. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ada bacanya apa selama ini? Yakdzibun ya. Halo? Iya, Bu. Lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Tapi kalau Waras bacanya, saya mau mencontohkan bacaannya Waras di ayat ini ya. Walahum, karena kan kalau waqaf itu adzabun alim, itu waqaf. Berhenti di alim itu berarti as-sakin al-mafsulnya waqaf. Tapi kalau wasal walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, itu lanjut. Nah, itu wasal. Wasalnya as-sakin al-mafsul itu harus ada kalimat sesudah adanya sakin itu. Kan sakin contohnya ini ya. Ini kan ini kan as-sakin al-mafsul. Nah, kalau saya baca adzabun alim itu berarti waqaf. Kalau wasalnya gimana? Adzabun alimun, adzabun. Tapi ini Waras ketika wasal maupun waqaf dia baca dengan nakal. Walahum adzabun alim, walahum adzabun alim. Itu waqafnya. Kalau wasalnya walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Ya, Waras bacanya yukadzibun di situ, bukan yakdzibun. Yang yakdzibun, yang baca yakdzibun itu hanya Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Kufiyun, 3 imam dari bawah. Oke, masih itu jelas? Nah, indal waqfi, ketika waqaf, yang Waras tadi qad aflah adzabun alim, qad aflah. Oke. Qad aflahal mu'minun, itu qad aflahal mu'minun. Qalatum ta'alawat manaman. Nah, ini man aman ini berarti ada hamzah di situ, mat badal, hamzahnya baca mat. Jadi bacaannya Waras jadi 3 wajah. Manaman, qasar. Manaman 4 masuk. Manaman tutulnya. Oke. Waras bacanya iya, tadi yang saya contohkan tuh Waras ya. Maksudnya salah satu dibaca. Oke. Lalu kholaf ketika sakta, kan kalau Waras tadi nggak ada masalah ya, karena waqaf matul masal sama saja. Ini beda dengan kholaf dan kholat. Kalau kholaf ketika wasol dia membaca dengan at-tahqiq dan as-sakat. Adzabun alim, qad aflah, qalat ummah. Kalau wasal berarti disambung. Adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kholaf ya. Yakdzibun ya. Qad aflahal mu'minun. Ini saya membacakan yang tahqiq dulu. Untuk kholaf ketika wasal. Adzabun alim. Oh, salah. Adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Itu wasal. Qad aflahal mu'minun. Qalatum ta'ala watlu ta'alau atlu ma ta'kul ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum dan seterusnya ya. Lalu man itu nakalnya, itu tahqiqnya. Nakalnya tinggal pindahkan harokatnya hamzah ke huruf sebelumnya. Adzabun alim,
qad aflah, qalat ummah ta'ala watlu mana jangan ya, jangan ragu-ragu bacanya ya. Lalu kholaf ketika wasal dia membaca dengan dua wajah, ada tahqiq, ada as-sakat. Contohnya sudah sama seperti sebelumnya. Ada waqfi, indal waqfi, khollat at-tahqiq wan naql. Indal waqfi, khollat at-tahqiq wan naql. Beda ya di sini ya. Indal wasli khollat at-tahqiq saja. Lalu indal wasli wal waqfi al-bakun dengan tahqiq. Baik, sampai sini siapa yang punya pertanyaan? Ada yang tanya? Saya izin bertanya, Ibu. Yang as-sakit itu bagaimana, Ibu? Sakat. Pertanyaannya apa tadi? Sakat ya? Iya, Ibu. Sakat di yang mana ini? Man. Man itu sakta. Ta'alau atlu ma qalat qalat waqaf. Berhenti tanpa bernafas. Kira-kira 2 harokat. Kira-kira ya, karena 2 nggak ada yang pasti. Ini. Oke. Jawab yang tanya. Sudah, Ibu. Yang lain. Ibu, maaf, yang qalatumah itu berarti dia itu mindahinnya yang setelahnya gitu ya, Bu ya? Bukan harokat yang lamnya, tapi harokat hamzahnya gitu ya, Bu? Yang dipindahkan harokat hamzah. Qalat umma ya? Iya, Bu. Kan ini kan tak sukun. Bertemu dengan hamzah. Kelihatan yang saya tunjuk? Iya, Ibu. Ya, qalat ini kan tak sukun, lalu bertemu dengan hamzah. Penulisannya antara tak sukun dengan hamzah ini kan terpisah. Jadi itu as-sakin al-mafsul. Oke. Bacanya gimana? Kalau yang tahqiq wa il qalat ummah. Itu wasol. Wa il qalat ummatum minhum. Ummatum minhum. Sama waqaf di situ. Karena nafasnya nggak kuat lah, atau memang untuk pelajaran kan boleh saja. Jadi qalat ummatum minhum itu kategorinya udah wasol. Karena sudah sudah lebih dari kalimat yang terdapat as-sakin al-mafsul. Tapi kalau azab nggak bisa ya. Atau dipotong dengan qalat gitu saja berarti nggak ada as-sakin al-mafsul. Jadi as-sakin al-mafsul itu ada ketika ada huruf sahih sukun bertemu dengan hamzah. Nah, gitu. Anda jangan menggantungkan harokatnya. Ya, yang penting bacanya kan sukun. Karena harokat itu kan datangnya belakangan istihad itu. Jadi bacanya kalau yang nakal adzabun alim, qad aflah, qalat ummah ta'ala watlu mana man. Kalau dibaca tasil. Apa berikutnya? Nakal. Nakal itu sudah ya. Sakta. Adzabun alim. Waqaf ya itu ya. Warsh indal wasl adzabun alim. Berhenti di alim itu berarti waqaf. Kok berhenti di alim berarti waqaf. Ya, jadi kalau Anda membaca walahum adzabun alim itu maksudnya waqaf. Jadi waqafnya harus pada kalimat yang ada hamzah di bagian pertama. Oke, lalu yang sakta adzabun alim, ada berhenti, mungkin nyuci beras untuk nasi gitu misalnya kan, dibiarkan dulu.
Apa tadi kok bisa nanti berhentuk nanti? Azabun alim, berhenti dulu, mandek 2 harokat tanpa nafas. Qad aflah ta'alau atlu ma harrama rabbukum, dan seterusnya. Man aman. Apa tadi yang sepintas di benak saya kok ada? Pembawa ya, maaf ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan nggak? Yang sakta jelas ya, yang sakta, yang nakal, yang mana yang tahqiq. Kalau yang tahqiq yang biasa saja. Man amana billah qad aflahal mu'minun. Hanya yang harus diperhatikan adalah yang dimaksud wasol itu apabila sesudah kalimat yang ada hamzahnya itu masih disambung dengan kalimat berikutnya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum, itu berarti wasol. Qul ta'alau atlu, berarti itu waqaf. Deh. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada. Ada pertanyaannya? Oke, nggak ada pertanyaan di asakin al-mafsul? Tinggal nanti gini ya, indal waqfi, kholat, tahqiq, nakal, indal wasli, kholaf, tahqiq. Contohnya sama, nggak ada masalah. Al-bakun untuk semuanya tadi tahqiq ya, tahqiqnya berarti bunyi. Nah ini contohnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim wa idza laqul ladzi tahlilu qiraat amanu amanna itu matul badal. Warash bisalasatil badal, qasr tawassutul, qalun inna qalu amanna madul munfasil, warash wa hamzah bitul, qalun maduri bil qasr wa tawassut, Ibnu Katsir as-Susi bil qasr, al-bakun bit tawassut. Lalu wa idza khalau ila, nah ini as-sakin al-mafsul waslan khalau ila. Tapi kalau ini maksudnya wa idza khalau ila syayatinihim, harus sampai situ ya kalau asal itu ya. Kalau wa idza khalau ila itu waqaf. Oke, Warsh bin Nakal khalaf bisakat wa tahqiq, al-bakun bit tahqiq. Warsh bin Nakal wa idza khalawila, wa idza khalawila khalaf wa idza khalau ila syayatinihim. Saya ulang, wa idza khalau ila syayatinihim. Nakalnya wa idza khalau ila syayatinihim. Tahqiqnya wa idza khalau ila syayatinihim. Syayatinihim qalu mem jamak, bisa Anda qalun bisukun bisilah, Ibnu Katsir bisilah, al-bakun ya. Lalu thariqatul jam'iyah coba kita lihat. Banyak juga ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ayatnya? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Perhatikan di mat munfasilnya pendek. Karena itu qalun bi qasril badal, badalnya pendek, qasrul munfasil wa qasrul badal wa tahqiqus sakin wasukunu wasukunu wa qasrul munfasil. Tahqiqus sakin itu maksudnya sakin al-mafsul ya. Bi qasril badal wa idza laqul ladzina amanu qalu qasrul munfasil, qasrul badal amanna wa tahqiqus sakin wa idza khalau ila, itu tahqiq, was-sukun, as-sukun fi mimil jam'i, qasrul munfasil wa idza khalau ila syayatinihim qalu, munfasilnya, wa ma'ahu qasrud duri was-susi. Jadi kalau saya pakai ayat bacanya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, qalunya 2 harakat. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ya, kolom aja pertama.
Saya ulangi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Nomor 1. Qalun bi qasril badal wa qasril munfasil, qasrul badal tahqiqus sakin as-sila wa qasrul munfasil ma'ahu Ibnu Katsir. Nomor 2. Anda mengulangnya cukup wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Saya ulangi nomor 2. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Itu. Tapi kalau Anda diminta baca kolon yang qasr sila, berarti qasr munfasil, sila di muttasil. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Itu kalau dibaca lengkapnya. Lalu nomor 3, qalun bi qasril badal wa tawassitul munfasil, berubahnya di situ ya. Mat munfasilnya tadi qasr berubah menjadi tawassut. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Itu bisa dibedakan nomor 1 dan nomor 3. Bedanya di mat munfasilnya, kalau nomor 1 itu qasr, kalau nomor 3 itu mat munfasilnya tawassut, sama-sama mim jamaknya sukun. Nah, kalau bedanya nomor 1 dan nomor 2, nomor 1 itu munfasilnya qasr, mim jamaknya sukun, sedangkan nomor 2 itu munfasilnya qasr, mim jamaknya silah. Yang qasrul badal itu untuk kolon sebenarnya bisa nggak disebut. Kenapa? Karena sudah pasti qasr. Begitu juga as-sakin al-mafsulnya, apa bisa Bu tidak disebut? Enggak, tahqiqus sakin bisa, karena sudah pasti tahqiq. Paham ya? Jadi jamak qiraatnya nomor 1 itu sebenarnya Anda bisa menyebut dengan kolon qasrus sukun. Artinya qasr di munfasil, sukun di mim jamak. Ya. Oke, sampai nomor 4. Nomor 4 itu berubahannya wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Jadi bedanya nomor 2 dan nomor 4 itu di mat munfasilnya. Jadi kalau saya baca 1 sampai 4, ini sengaja saya ulang-ulang ya, supaya Anda kalau ada yang ragu bisa ditanyakan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. Nomor 3, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. Nomor 3. Nomor 4-nya وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. Itu sampai nomor 4. Siapa yang belum paham 1 sampai 4? Aman? Nomor 5, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan nomor 5. Warash bi qasril badal wa tulil munfasil wa qasril badal wa naqal sakin was sukun wa tulil munfasil. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Saya ulangi Warsh wajah pertama. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Lalu di jamak qiraatnya khalaf didulukan tidak langsung Warsh yang wajah kedua,
dan wajah ketiga. Kenapa? Karena kalau langsung waris yang wajah kedua, mat badalnya tawasud itu mengulangnya harus wa idza laqul ladzina amanu di situ. Tapi kalau kholaf didulukan, mengulangnya cukup di wa idza kholau. Jadi yang depan nggak perlu diulang. Kalau dibaca dari berurutan dari nomor 1, wa idza kholau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Itu kholaf. Atau khala ma'ahu, kholat, wajah pertama. Baru diulang yang tahqiq. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Itu kholaf yang tahqiq. Atau khala ma'ahu kholat. Jadi saya jelasin nomor 6 gimana ya? Nomor 6 itu kholaf saja ya, nggak pakai ini kan soalnya khilafiahnya di as-sakin al-mafsul, beda kalau di al-ta'rif. Kalau al-ta'rif yang punya dua wajah kholat, kalau di as-sakin al-mafsul yang punya dua wajah kholaf. Lalu setelah itu baru warash. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Perhatikan mat badalnya tawasud, munfasilnya tul. Wa idza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tawasud badal. Baru aja yang ketiga warash tul badal. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalu inna ma'akum. Itu sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu mohon maaf, boleh ulang yang waris enggak, Bu? Waris ya? Semuanya? Iya. Mulai nomor 5 ya, saya ulang ya, perhatikan ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Itu waris. Nomor 5. Kalau waris yang kedua, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Tawasud badalnya. Wa idza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Itu tawasud badal. Waris yang wajah ketiga di situ nomor 9. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Sama-sama tul, mat badalnya tul, mat munfasilnya tul. Wa idza khala ila syayatin inna ma'akum. Terjawab? Yang tanya? Iya, Ibu. Jadi perbedaannya itu kalau yang di kedua itu yang tawasud, yang ketiganya itu Badal, tul ya, Bu ya. Yang pas dan amanu sama amanna. Jadi tawasud badal dan tulul badal. Yang pertama qasrul badal. Oke? Ya, Ada Ibu. lagi Terima pertanyaannya? kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Kalau nggak ada, saya pindah ke materi berikutnya. Nggak ada? Ya ayyuhalladzina thayyibati ma razaqnakum mimul jam'i washkuru lillahi in kuntum mimul jam'i ba'dal mim hamzatul qat'i. Iyyahu hak kinayah. Am hasibtum, am ini bukan asakin mafsul ya, karena tidak bertemu dengan hamzah. Kuntum iyyahu itu selain mim jamak bertemu dengan hamzah qata', dia juga asakin al-mafsul. Jadi untuk kholaf harus diberlakukan kaidah as-sakin al-mafsul. Kalau waras yang diberlakukan sama am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum mim jama' wa ya'lamas sabirin. Ini kan maksudnya. Ya, berikutnya ini satu materi lagi untuk selesai ini. Lam ta'rif dan lafadz syai'. Lam ta'rif bila ada huruf sahih, yang huruf sahih ada apabila ada lam sukun gitu bertemu dengan hamzah yang penulisannya sambung. Rosannya itu loh, rangkai antara lam sukun dengan hamzah itu tulisannya sambung. Menuliskannya sambung. Ini sebenarnya ini lebih populer dengan sebutan lam ta'rif, di mana antara alif lam atau lam ta'rif dengan hamzah qata' rosannya tidak terpisah. Itu sebabnya tadi sudah disinggung disebutnya, selain disebut al-usul.
Ya, jadi antar contohnya al-ard. Ini jangan lihat huruf sesudah, jangan sampai ketuker ya. Soalnya ada yang ketuker tadi bacanya alarot, bukan alarot, al-arot, enggak tahu. Kan berkali-kali saya tegaskan bahwa huruf Arab itu ditulisnya dari sisi kanan. Jadi yang dimaksudkan dengan sebelumnya itu adalah sebelah kanannya. Ini ada hamzah berharokat, sebelumnya ada lam sukun. Ya, ini kalau lihat misalnya di contoh yang gampang. Oh ya. Inna fi ikhtilafil lail. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail. Adalah ayatil ada ikhtilafil laili wal fulkil lati tajri fil bahr. Anda mau ngambil yang mana saja terserah. Sukun sebelumnya. Jadi bacanya alard, 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 bukan alard ya. Banyak yang salah di situ. Alard. Nah, jadi tebal roknya, tapi ujungnya itu dot, bukan manyun, bukan di bibir. Bukan alard, tapi alard. Ya. Al-ula, 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 al-akhirah. Itu nakal. Itu kalau nakal. Nah, kalau waras berarti al-akhirah tadi itu. Al-insan. Itu kalau nakal. Tahqiqnya gimana? Al-ard, al-ula, al-akhirah, al-insan. Hal ata 'alal insan syai'an. Dan seterusnya. Nah, kalau sakta gimana bacanya? Al-ard. Berhentinya di alnya ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya. Lalu al-ula, al-ula. Walal akhiratu khairul walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu saktanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi sukunnya itu saktanya itu setelah lam sukun. Kalau yang nakal tadi walal akhiratu khairul itu tarkik juga warsy ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ulanya itu taklil warsy ya. Jangan pikir taklilnya dulu deh, bingung nanti. Walal akhiratu warsy tadi sudah. Al insan hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Itu. Ya. Bacaan Imam Qira'atul Junaid tadi sebenarnya sudah saya baca itu. Indal wasli wal waqfi warsh bin naql. Al-amwal bilunsa bilal qab. Pindahkan ke lam. Udah dipindahkan ke lam tapi nggak tega meninggalkan hamzanya. Jadi hamzanya dibaca juga nggak boleh itu, ya. Sama aja Anda udah mutusin yang ini, udah ganti yang ada yang baru, tapi nggak tega sama yang sana. Akhirnya didobel, nggak boleh ya. Satu sama kita tentang kesetiaan. Totalitas dan kesetiaan nggak boleh ada bagi-bagi. Al-ard, al-ard, al-amwal bilunsa wal unsa bil unsa, bacaannya warsy wal unsa bil unsa. Nakal dia, taklil dia ya. Sa-nya itu unsa. Jadi kayak Anda mengucapkan fathah males-malesan gitu. Pernah mengucapkan fathah males-malesan, sering. Ya kan, makanya kalau bunyi fathah harus jelas. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa. Orang kayak orang ngucapin fathah males-malesan kan? Dah. Ada pertanyaan. Indal waqfi kholaf bisakat binakal. Indal wasli kholaf bisakat. Indal wasli kholaf bitahqiq bisakat. Kebalikannya kholaf di. Silakan yang belum paham tanyakan. Tadi saya sudah bacakan ya, jadi saya tinggal mengulang saja. Tadi sebelum saya buka metrik itu di contoh tadi saya sudah bacakan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Maaf Bu, izin bertanya. Ya. Bedanya asakin al-mausul sama asakin al-maksum itu Kalau apa, asakin al-mafsul itu antara huruf shahih sukun dengan hamzah sesudahnya tulisannya terpisah. Qad aflaha man amana. Tadi contohnya gitu kan? Iya Bu. Ya. Antara mim dengan hamzah itu. Walaupun sebenarnya mim itu bisa dirangkai dengan hamzah, tapi kan kalimatnya berbeda, kata yang berbeda. Jadi kan harus dipisah. Kayak Anda ubi. Sebenarnya kan n kan bisa dirangkai dengan ubi, tapi kan dipisah. Ya, jadi bukan disambung makan ubi, bukan gitu. Makan ubi, bunyinya harus makan ubi, jangan makan ubi. Nah, kalau Anda makan ubi nakal itu. Sama ya? Bahasa Indonesia gitu ya. Nah, tapi waktu bacanya waras membaca karena waras membaca dengan nakal jadi mana gitu. Qadaf lah. Apa di bagian-bagian awal yang Anda misalnya hafal ya, yang sudah hafal ayatnya. Kholau ila tadi kan pasti hafal itu. Wa idza kholau ila. Jadi wawu sukunnya di akhir kalimat satu,
hamzanya di awal kalimat kedua. Wa idza khalawila. Itu tulisannya nggak nyambung, tulisannya tidak disambung. Tapi kalau as-sakin al-mausul dengan hamzah sesudahnya itu tulisannya jadi satu. Tulisannya nyambung, itu bedanya. Makanya disebut sini as-sakin al-mausul, nyambung. Di sana as-sakin al-mafsul ada sukun yang terpisah dari hamzah. Oke, lagi pertanyaannya. Cara bacanya jelas ya? Apalagi pertanyaannya? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Lafadz syai'. Halal wasli wal waqfi. Ini khusus lafadz syai' ya. Bisa syai'a, bisa syai' saja. Kalau syai'a kan berarti mat iwat ujungnya ya. Karena mat iwat itu kan berlaku hanya ketika akhir kalimat itu fathaten, tidak berlaku untuk yang dhammaten maupun yang kasroten. Ini jangan salah ya. Supaya anak iki tahu dengan cepat untuk membedakan itu. Karena saya pernah ada tanwin 2 di ujung itu dibaca syai'u gitu. Ada dhammaten itu. Jadi dianggapnya kayak syai'a kayak gitu, bukan ya. Jadi mat iwat itu hanya untuk fathaten. Kan itu kan fathaten. Kalau ma'in ya bukan ma'i, ganti sukun. Tapi kalau fathah ganti alif. Halal wasl wal warish bitawassutil lain wa tulil lain. Ini dulu di mat badal sudah ada sebenarnya bahasanya. Kemarin waktu Anda saya tanya mat badal, mesti warish, qasr, tawassutul, al-bakun, fulan, mahmuz, warish, tawassut dan tul. Jadi bacanya gimana? Lihat contoh yang bawah. Wala nabluwannakum bisyai'im, bacaannya warish. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ gitu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ gitu. Tawassut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ gitu. Khalaf ketika wasol dia membaca dengan sakta. Gimana prakteknya? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Kalau saya sambung dengan awalnya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu bacaannya. Khalat dengan 2 wajah, dengan tahqiq syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Itu yang tahqiq. Yang saktanya sama seperti yang sebelumnya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wabasyiris sabirin. Yang nggak kuat nafasnya gimana? Bisyai'im minal khaufi wal ju' minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wabasyiris sabirin. Ini full direkam ya supaya nanti nggak ulang-ulang saya ya. Halal waqfi khalaf. Jadi kalau ini dimaksudkan waqaf itu berhenti di syai'nya. Wala nabluwannakum bisyai. Kan itu kan nakal ya. Nakal itu kan memindahkan harokat hamzah ke huruf diwakofkan. Berarti kan dipindahkan harokatnya hamzah ke ya sukun. Jadi wala nabluwannakum bisyayin. Kan itu. Wala nabluwannakum bisyayin. Kan itu. Lalu kemudian diwakofkan kan harus wala nabluwannakum bisyayi. Bisa dipahami? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ. Atau kalau وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي شَيْئًا, kalau diwakafkan berarti kan pertama dinakalkan dulu harokatnya hamzah dipindahkan ke ya. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا, gitu kan? Syai'an. Karena kan harokatnya hamzah dipindahkan. Hamzahnya kemana Bu? Hamzahnya tidak terbaca. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. Nah, karena wakaf kan وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. Gitu kan? Jadi paham ya? Bisa dipahami? Nah, ini ada hanya ketika wakaf. Jadi baca nakal. Nah itu kenapa? Nah itu berarti mengindahkan hamzah dari syai'in menjadi syayin.
syai'in menjadi syayin dulu prosesnya, setelah itu dibaca waqaf jadi ya sukun, ya yang harokat itu harus disukunkan di syai ya. Begitu juga an, lalu harokatnya hamzah yang an itu loh dipindahkan ke ya menjadi syayan gitu kan. Karena waqaf harus syaya. Wala nabluwannakum bisyai wattaqu yaumal la tajzi nafsun. Itu waqafnya pertama. Yang kedua, ibdal tsummal idgham. Diganti dulu, hamzanya itu diganti dengan huruf ya. Wala nabluwannakum bisyai'in. Bisyai'in. Oke? Lalu diidghamkan ya yang pernakum bisyai'in. Bisyai'in beda ya. Kalau tadi kan syain menjadi syai. Nah, ini kalau di waqaf karena huruf terakhirnya kan harus dimatikan. Wala nabluwannakum bisyai'. Bedanya ada tasdidnya untuk yang ibdal. Kalau yang nakal wala nabluwannakum bisyai'. Wala nabluwannakum bisyai'. Nah, kalau yang wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a, itu yang nakal. Yang ibdal dan idgham gimana, Bu? Wala nabluwa wattaqu yaumal la tajzi nafsin syai'a. Syai'a itu yang nakal, yang ibdal syai'a. Beda ya. Oke. Untuk semuanya tadi itu Al-Bakun membaca dengan tahqiq. Ini materi tambahan materi bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Itu kolon ya. Kolon, kita kolom agunya Al-Basri itu Abu Amr, Ibnu Amir, Asim. Saya ulangi bacaannya, kolon ya. Yang pertama, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu bacaannya kolon, Abu Amr, Khalad, dan Al-Kisai. Jadi nanti Anda kalau diminta baca Al-Kisai ya baca seperti yang tadi. Baru yang berikutnya Warsh yang tawassut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bisa dibedakan? Saya ulangi, Warsh wajah pertama. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Itu nggak ada yang punya bacaan seperti itu selain Warsh. Jadi Anda bisa dengan mudah mengenali mana bacaannya Warsh. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Itu baca pertama. Baca keduanya syai'nya tul. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالصَّابِرِينَ. Itu kalau baca kedua. Setelah itu baru Hamzah, khalaf wa khalat ya. Sakta. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sudah kan? Maknya sila, termasuk di dalamnya Ibnu Katsir. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Wabasyiris sabirin. Tuh, bacaannya udah selesai kan? Mana yang belum jelas? Materi-materi saja. Saya tidak. Ini ada nih satu di antaranya di sini. Udah selesai tuh. Habis kan bukunya kan? Nanti ganti buku baru, nanti buku yang jilid 2 ya. Nggak ada pertanyaan? Bagaimanakah? Ada pertanyaankah? Halo? Halo? Aman? Nggak ada pertanyaan? Anda mau kuntum syuhadanya masuk materi WhatsApp enggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kebanyakan. Banyak banget Ibu syarafiahnya. Iya, Ibu. Nggak usah deh. Jadi yang menjadi materi UAS Al-Baqarah 155 yang barusan saya bacakan, Al-Baqarah 14, Al-Baqarah 1 sampai 6, sama Ali Imran 10, 15 yang menyamakan bisa latihan dengan yang lain sama bareng-bareng. Al-Baqarah 155. Apa tadi Al-Baqarah 155? Yang barusan saya baca. Iya. Al-Baqarah 14 itu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Lalu Al-Baqarah sudah dibacakan. Lalu Al-Imran 15 itu
unabbi'ukum itu kalau nggak salah. Udah ya. Itu materi UAS-nya ditambah dengan kaidah dan nama imam. Jadi Al-Fatihah jangan lupa ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 6, Al-Baqarah 14, Al-Baqarah 1. Banyak amat ya. Bismillahirrahmanirrahim, lulus. Yang kemarin satu ayat masih ragu-ragu. Ibu. Harusnya lebih banyak dari isinya ya. Harusnya kan ujian qiraat 2 itu satu buku itu semuanya. Nggak usah deh satu buku, kesian. Nanti nggak tidur sebelum ujian qiraat. Tapi biasanya memang gitu kalau mau ujian qiraat nggak tidur. Tapi jangan nggak tidur ya. Awalam yahdilahum ya. Harusnya kan awalam yahdilil ladzina yarisuna al-ardha ini semuanya dikerjakan terus baru nanti masuk materi UAS gitu. Kalau ini aku masukkan semua kasihan. Itu aja tadi baru berapa ayat udah banyak amat Bu gitu ya. Jadi aku yakin kok dalam hatinya pada materinya. Aduh, kemarin satu ayat aja, ayat 6 aja udah nggak ketemu sama kemarin ayat 6 sama Al-A'raf. 111 itu begitu masuk Al-Baqarah, Al-A'rafnya hilang. Begitu masuk Al-A'raf, Al-Baqarahnya hilang, tahu dah. Saya begitu ngadu sama maknya. Aduh, jangan suruh apa-apa dong, Bu. Aku ini ujian UTS sama Bu Umi udah berapa kali maju nggak lulus-lulus. Gitu enggak sih? Iya, Bu. Iya, Bu. Bener banget, Bu. Nanti tidak mau ujian qiraat itu, udah Bu minta tolong pokoknya Bu hari ini sampai malam sampai besok jangan suruh saya apa-apa, kalau perlu siapkan makanan. Janganlah. Ya kan? Kemarin Al-Baqarah 6 sama Al-Fatihah sama Al-A'raf 111 itu masih banyak yang ulang-ulang. Sekarang ini mana catatan aja saya malas keluar. Kemarin Al-Baqarah sama apa? Al-A'raf 11 sama Al-Fatihahnya banyak yang ulang itu. Masih banyak yang belum lulus kan UTS-nya. Nah, tolong cari waktu UTS sebelum UAS. Jadi UTS-nya itu harus selesai S-nya ayat yang ini gitu. Jadi sekalian untuk persiapan UAS nggak boleh. Tapi kan tadi Al-Baqarah 6 kan masuk itu dalam materi UAS. Jadi kalau Anda mengelancarkan itu untuk UTS kan sama aja persiapan untuk UAS. Jangan lapor ke ibunya ya, ke bapaknya nanti ini dosanya susah, gampang buat saya. Ya kan? Mata kuliah yang paling gampang kan? Paling seru, Ibu. Paling seru ya. Paling Kalau mendadak. seandainya qiraat itu bukan mata kuliah wajib, Anda ngambil apa enggak sih? Jujur coba ke saya. Tetap ngambil, Bu. Benar, yang benar. Penasaran, Bu. Kalau bukan mata kuliah wajib rasanya kayak aduh. Gitu ya. Kalau boleh diganti dengan mata kuliah sejarah 2 kali Bu, mending itu aja deh 2 kali, nggak usah qiraat gitu ya. Rasakan betapa qiraat itu memberikan manfaat yang luar biasa untuk Anda. Ya, dan Anda sangat memerlukan qiraat. Pada saatnya Anda akan merasakan itu. Nanti kalau itu terjadi baru Anda ingat saya, oh betul yang dibilang saya dulu waktu kuliah itu kan saya kayak setengah-setengah paham, setengah enggak gitu Bu, habisnya ruwet ya ini gitu segala macam. Begitu masyarakatnya menuntut baru deh dia ternyata enggak sesusah dulu ya Bu, gampang. Jadi sebenarnya yang bikin poligami, Anda mendua kan. Coba kalau kuliahnya fokus gitu, terus mendekat gitu kan. Kemarin saya udah bilang tuh, kalau merasa sesuatu itu sulit gitu atau harus didekati, jangan dijauhi. Ini kan enggak qiraat agak susah, ribet ngapal kaidah-kaidahnya, malah nggak pernah dibuka bukunya ya, semakin jauh lah. Makanya Tuhan itu mengajarkan tobat itu kembali, maksudnya mendekat. Kalau Anda merasa punya salah dengan seseorang itu jangan justru menjauh, tapi dengan berbuat salah itu harus mendekat pada yang bersangkutan. Ini kan enggak, kebanyakannya kalau udah punya salah itu takut ketemu orangnya jadi menjauh gitu kan. Harusnya kayak gitu. Jadi konsep tobat dalam Islam itu ketika kita khilaf, ketika kita salahnya semakin mendekat itu. Selama ini nggak terpikir sampai segitu kan tentang tobat kan? Dikira yang berbuat salah minta ampun, bukan gitu. Jadi maksudnya itu minta ampun mendekat, terus mendekat semakin mendekat gitu. Udah jam 11 cukup ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas, tanyakan lewat grup. Ya, Bu, minta tolong Bu dibacakan ulang ayat ini gitu. Tadi itu saya baca berulang-ulang nggak karuan itu, berulang kali berapa terekam dalam memori dengan baik. Ibu, Itu ya, untuk ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 boleh sampai 6. Kita rekam kan Bu? 1 sampai 6. Tinggal yang 1 sampai 5 aja, yang 1 sampai 6 kan sudah ada jamak. Saya rekamkan dengan jamak full ya. Artinya jamak full itu mana yang tidak saya ulang itu bacaannya sama seperti sebelumnya. Anda mau lewat VN aja, Bu. Nanti lewat VN aja. Oke, VN baik. Sekarang saya mau menutup dengan doa, silakan. Ini pertemuan terakhir. Sama yang ini Bu, Al-Imran ayat 15. Al-Imran 15. Ya belum dibahas tadi jamaah. Masa sih? Al-Imran 15 memang belum? Sudah ah. Qul unabbi'ukum itu kan? Sudah, Bu. Ya Ibu minta rekamannya. Gimana ya? Iya. Oh, minta rekamannya. Oke deh. Ya. Oke, ayo. Baik, saya mau menutup dengan doa, silakan. Ini saya mohon maaf ya. Saya selalu berdoa semoga mahasiswa-mahasiswa saya jauh lebih maju dari saya, jauh lebih pintar dalam segala hal dari saya, dan yang pasti bermanfaat. Dan jangan lupa total
Itu niatkan untuk bisa dan niatkan untuk karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi Anda jangan kuliah untuk mencari nilai, karena kalau itu yang terjadi maka nilai. Tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan nilai Anda menempuh jalur yang tidak benar. Dan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kekhawatirannya adalah kalau dengan cara itu ilmu yang didapat, niatkan segala sesuatu, seluruh aktivitas Anda termasuk dalam kuliah adalah karena untuk bisa dan untuk mencari ridho Allah serta untuk syiar. Anda dapat nilai bagus karena Anda juga pasti akan menguasai materi dengan baik, dan Anda pasti menjauh dari hal-hal yang mendolimi orang lain, yang terdolimi. Ya, kecuali kalau Anda sudah dengan jalan yang baik, lalu Anda mendapatkan hasil yang baik, orang lain nggak suka, orang lain tersakiti, ya itu berarti orang hasad namanya. Menempuh jalan yang tidak baik, walaupun orang tidak tahu, itu sebenarnya Anda mendolimi orang lain. Paham ya? Jadi kalau Anda tempuh itu tidak benar, sementara orang lain menempuh dengan jalan yang benar, itu artinya kita mendolimi orang itu. Walau yang bersangkutan tidak, apapun itu, tidak hanya soal nilai, Anda mendapatkan kesempatan yang bagus, Anda mendapatkan hasil yang bagus, dengan cara yang benar, lalu ada orang lain yang tidak suka atau sakit hati, itu karena dia dengar. Pesan terakhir saya, dan silakan siapa yang mau baca doa. Sekali lagi saya mohon maaf, kalau waktunya berpindah-pindah, itu semata-mata karena kekurangan saya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Siapa yang mau menutup dengan doa silakan. Di akhir pertemuan, Anda tunjuk tangan aja, saya nggak usah menunjuk ya. Ya, silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Li wajhika wa azimi sultanik. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا متقبلا. رب اشرح لنا صدرنا أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولنا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لله رب العالمين. Terima kasih sudah. Buat yang pernah baca doa ya, saya khawatir atau yang pernah mengerjakan jamak qiraat, kalau saya takut terlupa nanti waktu akan saya cek ya catatan saya. Khawatir saya lupa mencatat. Oke, baik, mari kita akhiri secara keseluruhan dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurangan termasuk yang utama adalah diantaranya yang utama adalah berpindah-pindahnya waktu perkuliahan ya. Saya selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk Anda dan juga untuk masyarakat kita nantinya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan ini seperti di UAS semuanya lancar, sekali maju langsung lulus ya. Aminnya lambat. Ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.